Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Ira Firana. Gimana nih kabar kalian? Baik kan? Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas materi IP address dan subnetting dalam pembelajaran MTCNA. Kita akan mengenal apa itu IP address, perbedaan IP public dan IP private, classful dan classless, konsep block subnet, IP version for delivery type, serta konsep switch dan router. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas IP address dan subnetting. IP address adalah alamat logis yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat di dalam jaringan. Salah satu versi yang paling sering digunakan adalah IP version 4 yang terdiri dari 32 bit dan ditulis dalam 4 oktet. Sedangkan subnetting adalah teknik untuk membagi satu network menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Dengan subnetting, penggunaan alamat IP bisa menjadi lebih teratur dan jaringan juga lebih mudah dikelola. Yang selanjutnya di sini ada struktur IP version 4 dan subnet mask. IP version 4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Contohnya adalah 192.168.10.10. Selain IP address, kita juga mengenal subnet mask. Subnet mask digunakan untuk menentukan bagian mana yang merupakan network dan bagian mana yang merupakan host. Contohnya, prefix /24 mempunyai subnet mask 255.255.255.0. Jadi, memahami struktur IP dan subnet mask merupakan dasar penting sebelum belajar subnetting lebih lanjut. Selanjutnya, di sini ada IP public dan IP private. IP public digunakan untuk komunikasi melalui internet dan pada dasarnya harus unik secara global. Biasanya alamat ini diberikan oleh ISP atau penyedia layanan internet. Sedangkan IP private digunakan di jaringan lokal atau LAN dan tidak di-routing secara langsung di internet. Ada 3 range utama IP private yaitu 1.0.0.0.0 sampai 1.0.255.255.255, 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 dan 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Jadi IP private biasanya kita temui pada perangkat-perangkat di jaringan lokal. Berikutnya adalah classful addressing. Pada sistem classful, IP version 4 dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas A, B, C, dan E. Kelas A mempunyai range awal 1-126 dengan prefix default /8. Kelas B berada pada 128 sampai 191 dengan /16. Sedangkan kelas C berada pada 192 sampai 223 dengan /24. Kelas D digunakan untuk multicast, sedangkan kelas E diperuntukkan untuk eksperimen atau keperluan khusus. Kekurangan kelas full adalah pembagian network cenderung kaku, sehingga bisa menyebabkan penggunaan alamat IP menjadi kurang efisien. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, kita mengenal classless addressing atau CIDR, singkatan dari Classless Inter-Domain Routing. CIDR merupakan prefix length seperti /24, /26, atau /30 untuk menentukan ukuran network. Contohnya 192.168.10.0/26 mempunyai 26 bit untuk network dan sisanya digunakan untuk host. Dengan cara ini, pembagian alamat IP menjadi lebih fleksibel dan tidak terpaku pada kelas A, B, atau C. Sekarang kita masuk ke konsep block subnet. Block size adalah jumlah alamat yang terdapat dalam satu subnet. Sebagai contoh, network 192.168.10.0/26 mempunyai block size sebesar 64 alamat. Karena itu, range subnetnya dapat dibagi menjadi 0 sampai 63, 64 sampai 127, 128 sampai 191, dan 192 sampai 255. Konsep block size ini sangat membantu ketika kita melakukan perhitungan subnetting dengan cepat. Sekarang, kita lihat contoh sederhananya. Kita menggunakan network 192.168.10.0/26 karena block size-nya 64. Subnet pertama memiliki range dari 0 sampai 63.
Alamatnya 192.168.10.0 merupakan network address. Kemudian 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62 dapat digunakan sebagai host. Sedangkan 192.168.10.63 merupakan broadcast address. Jadi untuk subnet ini terdapat 64 alamat secara keseluruhan dengan alamat network dan broadcast memiliki fungsi khusus. Selanjutnya adalah IP version 4 delivery type. Yang pertama adalah unicast, yaitu komunikasi dari satu pengirim menuju satu tujuan. Kedua adalah broadcast, yaitu satu pengirim mengirimkan data ke semua host yang berada dalam broadcast domain. Dan yang ketiga adalah multicast, yaitu satu pengirim mengirimkan data kepada kelompok host tertentu. Jadi perbedaan ketiganya terletak pada siapa yang menjadi tujuan pengiriman paket. Berikutnya kita akan membahas switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Switch meneruskan frame berdasarkan MAC address dan menggunakan MAC address table untuk menentukan port tujuan. Karena itu, switch sangat umum digunakan untuk menghubungkan komputer, printer, akses point, dan perangkat lainnya dalam satu jaringan lokal. Kalau switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam LAN, router memiliki fungsi yang berbeda. Router digunakan untuk menghubungkan network yang berbeda dan menentukan jalur paket berdasarkan IP address. Router menggunakan routing table untuk menentukan kemana paket harus diteruskan. Jadi secara sederhana, router berperan sebagai penghubung antar network dan membantu paket mencapai jaringan tujuan. Sekarang kita bandingkan switch dan router. Switch itu berfokus pada komunikasi dalam jaringan lokal dan menggunakan MAC address. Data yang diproses pada data link layer berbentuk frame. Sedangkan router menghubungkan network yang berbeda dan menggunakan IP address. Pada network layer, data yang diproses berbentuk paket. Jadi cara mudah mengingatnya adalah switch identik dengan MAC dan LAN, sedangkan router identik dengan IP dan antar network. Kalau digabungkan, kita bisa melihat bagaimana IP address, switch, dan router bekerja sama. Misalnya, sebuah PC mempunyai IP 192.168.10.10 dan terhubung ke switch. Switch membantu menghubungkan PC tersebut dalam perangkat lain di jaringan lokal. Ketika data harus menuju network yang berbeda, router akan menentukan jalur berdasarkan IP address dan routing table. Jadi, ketiga konsep ini saling berhubungan dalam proses komunikasi jaringan. Nah, sebagai review, ada beberapa poin penting dari materi ini. IP address merupakan alamat logis perangkat, subnetting digunakan untuk membagi network menjadi subnet yang lebih kecil, classful dan classless merupakan metode pengalamatan IP version 4. IP version 4 memiliki beberapa delivery type, seperti unicast, broadcast, dan multicast. Kemudian, switch dan router mempunyai fungsi yang berbeda dalam proses komunikasi jaringan. Nah, sebagai kesimpulannya, kita bisa menyimpulkan bahwa IP address merupakan dasar penting dalam komunikasi jaringan. Dengan memahami subnetting, kita dapat membagi dan mengatur network dengan lebih baik. Classless atau CIDR memberikan fleksibilitas dalam menentukan ukuran subnet. Kita juga perlu memahami delivery type IP version 4 serta perbedaan fungsi switch dan router. Semua konsep ini merupakan dasar yang penting untuk dipahami sebelum masuk ke konfigurasi jaringan yang lebih lanjut, termasuk pada mikrotik dan MTCNA. Sekian pembahasan mengenai IP address dan subnetting. Terima kasih ya sudah menyimak dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.